iklim atau cuaca di Pulau Galang ini, Pak? Terus apa lagi? Jawab. Itu aja dulu. Iya, satu-satu. Kalau suasana yang pertama tadi untuk pariwisata, alhamdulillah kalau semenjak sebelum ada kerusuhan ini banyak pengunjung-pengunjung yang dari luar dari Galang ini banyak. Setelah adanya masalah ini, akhirnya warga yang dari Pulau Batam mau ke sini juga ada ketakutan. Kalau suasana cuacanya kemungkinan di Batam terlalu panas, karena di sini agak lebih kurang dari sini, karena di sini banyak tumbuh-tumbuhan yang masih ada, walaupun angin laut juga bertiup, jadi panasnya lebih tinggi dari Batam ke Galang ini. Kadang lebih sejuk kan? Oh, jadi dominan sejuk ya, Pak? Ya. Terus bagaimana kondisi perkebunan, hutan, dan perbukitan di Pulau Galang ini, Pak? Kalau perkebunan ya sementara ini ya mereka kena keadaan kemarau. Kalau kita katakan kemarau, beberapa bulan tidak turunnya hujan, mereka punya stok kolam ya, dam untuk menyiram tanam-tanaman. Jadi kalau masalah perkebunan hasilnya tetap seperti biasa sih, seperti jagung, tetap setiap berapa bulan mereka panen. Tadi ada yang panen jagung juga kan. Kalau kondisi pantainya itu baik permukaan, arus air, pasir, dan floranya atau faunanya bagus ya, Pak? Kalau untuk sementara ini kan karena tidak terawat ya, karena masalah dengan suasana Sempang ini kan adik-adik pun tahu kan. Nah, jadi intinya karena tidak terawat itu, maka di bibir pantai itu banyak sampah yang laut itu. Biasanya kan tidak ada, sebelum kejadian hal ini kan di bibir pantai itu bersih semua sih. Nah, jadi kalau faunanya di laut ya, kalau kita tengok penghasilan ikan beberapa bulan ini kejadian masalah ini kan bapak-bapak tidak nelayan kan, tidak ada menangkap ikan, jadi kita nggak tahu tolak ukurnya kayak mana kan, kita nggak tahu. Kalau tidak ada masalah ini biasanya penangkapan ikan di laut itu alhamdulillah bagus kok. Terus ada keunikan lokal yang hanya ada di Pulau Galang ini ya, Pak? Keunikan lokal? Iya. Itu ada makam-makam yang sejarah yang tadi kalian masuk kan, ada itu ya, makam ada tuguh yang dari peninggalan Jepang atau Belanda yang dekat rumah siapa itu. Nah, itu ada juga makam-makam yang peninggalan nenek moyang kita dulu, ada makamnya. Mungkin kalian belum ke ada itu peninggalan tuguh yang sejarah yang kecil, ada gambar foto orang-orang Belanda yang dulu pernah diungsikan ke sini, itu ada di bawah sana. Apakah ada warisan budaya atau pengalaman sejarah yang bisa dikembangkan untuk menjadi objek wisata selain di pantai tadi, Pak? Sebenarnya itu perencanaan kita kemarin. Kalau tidak ada masalah ini, kita akan membuat satu perencanaan budaya. Kita akan membuat satu budaya Melayu akan kita tampilkan di setiap di tempat pariwisata sih. Cuma kan ada masalah ini, akhirnya rencana kita kan batal dengan begitu saja gitu. Sebenarnya setiap ada satu tempat pariwisata, contoh ada pantai, kita akan membuat satu budaya Melayu supaya tidak ada, ibaratnya kita tidak bisa melupakan budaya itu. Karena keadaan seperti ini yang rencana kami mau membuat itu akhirnya gagal di tengah jalan gitu. Rencananya Pak untuk budaya Melayu itu mau ngapain? Ya untuk menarik peminat pengunjung maupun dari luar Batam ataupun dari Batam. Jadi kan mereka mengunjung di tempat kita duduk bersantai kan, kita menghibur dengan tari ciri khas Melayu itu tadi. Tari, ya, Pak? Jadi yang paling minim kan mereka agak hati mereka itu gitu. Disambut banget Ya, gitu. jadi ini kan kita semua perencanaan, tapi kan ini gagal kan dari pihak oknum-oknum yang mau mengambil hak yang kita pribumi ini kan semua akhirnya kan tidak bisa gitu. Selanjutnya, apakah di Pulau Galang sudah banyak penginapan, retail, tempat makan ataupun sarana ibadah? Kalau sarana ibadah alhamdulillah ada, mayoritas orang kita Melayu ini kan vokalnya dengan agama Muslim. Masjid sudah banyak, itu tidak perlu kita ragukan. Kalau masalah hotel atau penginapan di sini sementara belum ada, karena kita hal-hal yang menjalurkan ke yang positif, yang negatif, kemungkinan kita juga bertolak belakang sih.
Kalau kita membuat satu penginapan atau satu tempat hotel gitu kan, itu akan larinya kan hal-hal yang negatif lebih banyak ya. Kemungkinan itu kami sangat menghindar hal itu. Kalau rumah ibadah kemungkinan setiap dihitungkan setiap kampung ada 2 masjid, ada rumah ibadah lah. Nah, gitu. Ini kan banyak penginapan di pantai-pantai. Nah, itu bukan penginapan, itu pendopo, tempat orang kita duduk. Kalau penginapan di pantai saya rasa belum ada ya. Kalau di arah Galang saya rasa belum ada. Nah, kalau kan kalian tadi lewat ya, ada pagar seng itu kan ada pendopo. Pendopo itu kan bukan penginapan, tempat duduk santai gitu. Nah, Bagaimana fasilitas transaksi keuangan di Pulau Galang seperti mesin ATM? oh belum ada. Kalau mesin ATM kan kita agak jauh untuk mengambilnya. Karena posisinya kita ada kali ngambilnya di Marinir ke Rider. Nah disitulah kotak mesin ATM itu yang bisa kita ngambil, jangkaunya itu terlalu jauh. Nah, masuk dari kita sini belum ada lah ATM, belum ada. Kalau kualitas sinyal di Pulau Galang itu gimana Pak? Kalau signalnya ya kalau tergantung ya. Kalau kita pakai kartu Sempati mungkin alhamdulillah bagus. Kalau M3 agak kurang. Kawan ini juga kemarin pakai M3 juga enggak gitu, apalagi XL juga sama. Di sini vokal mayoritasnya dikatakan 80% orang memakai Telkomsel. Kalau untuk wifi gitu? WiFi belum ada. Itu yang harapan kita. Insya Allah kalau ini nanti selesai, tidak ada kedepannya, tidak ada masalah lagi. Harapan kami juga kalau bisa seperti yang di Batam, setiap rumah sudah bisa pakai wifi. Kalau aliran air dan listrik di sini tuh berjalan dengan lancar nggak Pak? Kalau lampu listrik alhamdulillah lancar, ini yang kita tengok masih hidup. Tapi kalau untuk ATB atau air pipa mungkin belum masuk. Kita buat sumur, habis itu kita pasang sanyo, kita pakai sendiri gitu. Kalau untuk air dari ATB belum ada. Berarti setiap rumah pakai sumur gitu? Sumur ya, sumur pribadi, habis itu pasang sanyo, colok ke lampu, hidup ya, air masuk. Selanjutnya bagaimana kemudahan transportasi menuju Pulau Galang? Kalau sementara ini ya alhamdulillah ada mobil Damri, jadi komunikasi untuk informasi itu lancar lah. Nah, lancar. Ada juga yang pakai motor pribadi ya. Nah, kalau untuk transportasi alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, apalagi untuk anak-anak sekolah ada bis antar jemputnya, jadi kita sangat terima kasih juga kepada pemerintah ya, itu sudah sangat bagus. Nah, itu saja sih. Terima kasih Pak. Terus masalah biaya transportasi yang diperlukan untuk menuju pulau ini relatif rendah atau gimana Pak? Dikatakan rendah tidak juga, dikatakan sedang lah kalau kita ngambil sedang. Karena masalah kalau kita ukur daripada perjalanan itu sudah standar lah itu. Kalau rendah pun tidak, mahal pun tidak, itu di batas itu biasa-biasa kan. Apakah ada objek atau tempat yang menarik yang bisa dilihat di Pulau Galang? Banyak, sangat banyak. Cuma posisi kebetulan adik-adik juga datang agak sore ya. Kemungkinan saya juga nggak bisa bawa. Kemungkinan ada sejarah yang ada di atas kolom berapa tadi. Iya. Itu kan ada tugu di sana. Ada makam yang tahun 1805 berapa itu, tahun 1958 ada makam tua ya. Cuma karena datangnya agak sore kita nggak bisa menuju posisinya. Tapi banyak kok tempatnya, berupa tempat pariwisata di beberapa pantai di sini yang sangat indah gitu. Apalagi kita dari Sembulang ini kita nyebrang ke sebelahnya pantai apa namanya pakai seberang ini, Mubut, itu juga sangat bagus. Cuma karena kehadiran adik-adik ini sore, jadi kami nggak bisa membawa ke sana gitu. Terus di sini yang biasanya aktivitas wisata yang dapat dilakukan itu apa Pak? Maksudnya? Di Sejenis maksudnya? Kira-kira kalau misalnya di pantai itu kegiatan apa yang bisa dilakukan gitu saja? Kan biasa
ada banana boat gitu. Oh, Ada wahana lain gitu yang bisa banyak sih sebenarnya di pantai itu kan yang kita tengok tadi macam saya cerita tadi ada pendopo kan. Itu kan apabila orang dari luar datang capek dari dari Batam kerja untuk melepas lelah capeknya, bawa anak istri duduk di pendopo, bawa bekal sendiri makan, menatap laut. Itulah untuk menghilang rasa capek lelah mereka. Nah, itu banyak sebenarnya sih. Cuma tadi datangnya agak malam aja, maka nggak bisa saya bawa. Nah, kalau seandainya tadi datang agak-agak siang, itu mungkin kita dengan orang di sini, adik-adik kita di sini mungkin bisa saya suruh menemani tempat-tempat yang mana yang adik inginkan akan ditunjuk gitu. Kalau toko khas oleh-oleh dari Galang ini ada nggak, Pak? Kalau Ruku ikan. ini di sini mayoritas ini adik makan ini. Inilah namanya oleh-oleh. Ini coba kan cicipin. Rasanya ikan banget. Benar. Jangan malu, ini rezeki adik. Coba makan. Satu-satu coba rasain. Tak boleh satu-satu, satu orang satu. Lagi wawancara. Enggak apa-apa. Rasa ikan kan? Nah, iya, kerupuk yang kayak gini ini tidak ada di daerah lain, yang ada di daerah Galang ini. Ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, bikin sendiri. Nah, itu. Bisa masyarakat setempat sini sering dijualin atau memang udah untuk kita? Ada yang dijual, ada yang dikonsumsi untuk pribadi, karena waktu makan nanti lauk nggak ada, mereka pakai kerupuk. Ada yang memang mereka bekerja untuk mencari kehidupan, mereka jual gitu. Jualnya biasa kemana Pak? Ke kota? Ya ke Batam, dia sistemnya ada kertas itu nanti dipak, dijual antar di supermarket, ada itu. Orang beli di rumah. Ada orang datang jemput beli di rumah gitu. Nah maka itu enak habisin, enak jangan nggak habisin. Apakah terdapat tempat khusus untuk mempelajari tradisi yang ada di Pulau Galang ini, Pak? Tempat khusus untuk mempelajari tradisi di Pulau Galang ini. Sementara ini kalau tempat khusus itu tuh biasanya diadakan di kantor lurah ya, kantor lurah, karena kita di sini belum ada sanggar ya. Kalau ada sanggar itu semungkinan kita lebih enaknya di sanggar, karena posisinya kita Melayu ini kan yang kita dengar di sana kan kantor LAM yang ada di Batam. Sebenarnya itu harus ada di Galang ini, karena induk sanggarnya itu ada di Galang, bukan di kantor LAM Batam. Tapi kalau saya bicara itu semua larinya ke kantor lurah biasanya. Nah, itu ya. Maka di sini kita sangat membutuhkan sanggar ya sebenarnya. Kalau dari pemerintah ini ada 16 titik kampung tua, satu titik di kampung tua ini satu sanggar. Apakah sudah ada agen wisata yang menyediakan perjalanan khusus ke Pulau Galang? Kalau agen pariwisata yang tidak ada, cuma belum ada karena posisinya kita ini kan selagi berkembang aturannya kan, masalahnya nggak ada. Sebenarnya kemarin ada, cuma batasnya di Dendang Melayu itu dari para pariwisata, dari dinas pariwisata sih sebenarnya. Nah, kalau sebenarnya dari dinas pariwisata sudah mengadakan, cuma batasnya di jembatan satu tuh Dendang apalah di Dendang Melayu tuh. Terus kalau untuk masyarakat sekitar biasanya ada menawarin kayak paket wisata untuk libur-libur di sini nggak Pak? Itu ada, tapi sekarang kan sudah canggih ya. Mungkin mereka lewat ini aja mungkin ya. Mereka lewat foto di pantai mereka sekarang yang punya pantai pribadi di di apanya itu ada mungkin. Itu beberapa titik pantai di sini kan cukup bagus. Contohnya kita dari sini nyebrang ke pantai apa namanya? Mubut. Itu kan mereka sistemnya sudah main online semua. Jadi kalau mereka datang, mereka parkir mobil, naik kendaraan langsung ke sana. Tapi Ubud itu masih daerah sini ya? Maksudnya masuk di kelurahan sini. Masuk kecamatan Sembulang ya. Masuk kecamatan. nyebrang bentar gitu. Sama tempatnya yang barang. Bagaimana layanan tambahan yang terdapat di Pulau Galang seperti bank, rumah sakit? Kalau bank memang di sini kita belum ada yang dibicarakan tadi yang sejenis ATM belum ada. Kalau masalah rumah sakit kita cuma ada di sini klinik ya, puskesmas. Kalau rumah sakit dulu ada yang dibangun rumah sakit corona itu aja,
Yang habis itu corona udah nggak ada, rumah sakit itu nggak dipakai. Yang kita pakai untuk warga di sini tuh puskesmas itu aja. Berarti bank belum ada ya? Belum ada. Apakah ada kantor polisi, SPBU, Ada. dan kantor pos? Kantor polisi ada. Kalau SPBU belum ada. SPBU tuh yang ada di Cipta sana. Kita Yang awal. awal Yang itu, di pembesi awal, itu. iya. Nah, itu ada. Apa kantor polisi polsek di sini ada. Nah, polsek Galang itu kan ada. Nah, masalah bank ya tadi. Iya. Kalau bank mungkin belum ada sih. Kalau Bank, kantor pos Pak? kantor pos juga belum ada. Kantor pos dari sini mereka paket apa-apa lewat di SP itu. Kalau toilet umum ada nggak? Toilet umum Ada di sumur lah. ya itu dibuat dari situ. Dari pemerintah ada lama juga tak pakai orang Tapi tuh pakai tidak sendiri. mayoritas kalau orang kita sini dibuat toilet Di umum pun rumah-rumah aja. mereka jarang memanfaatkan. Jadi intinya mereka pakai di rumah saja sih. Ada kemarin tapi dibuat tapi tidak dimanfaatkan, akhirnya rusak. Banyak diabaikan yang gitu. Apakah ada bengkel di sini Pak? Kalau untuk di sini di Sembulang bengkelnya nggak ada. Bengkel kita harus keluar dari Sembulang. Tadi simpang itu di bengkel sejenis motor ya, bengkel motor atau bengkel mobil nggak ada. Nggak ada. Motor aja nggak